Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan semoga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. Untuk kali ini guys, saya akan melihat ya satu klip video yang mana nikel tak cukup buat Indonesia jadi adidaya. Jokowi langsung buat produksi kendaraan listrik sendiri. Ini baru jalan yang betul. Apabila Jokowi menghentikan ekspor biji nikel, walaupun terdapat banyak ancaman terbagi kepada dua kelompok ya, Uni Eropa, satu menyokong, satu tidak menyokong untuk tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada yang menyokong untuk menghentikan biji nikel untuk diekspor ke luar negara, ada yang juga tidak menyokong. Jadi apakah tindakan Presiden Jokowi apabila mendapat dua pandangan dan juga tantangan ini? Sebagai seorang presiden yang bijaksana, pastinya Presiden Jokowi pasti mementingkan untuk pembangunan dan juga keperluan rakyat Indonesia sendiri ataupun negara Indonesia itu sendiri. Jadi ayo kita simak apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, walaupun dia mendapat tekanan tetapi dia tetap dengan pendiriannya tidak mengekspor biji nikel, dan juga dia mau warga ataupun negara asing yang membutuhkan biji nikel ini datang ke Indonesia, mendirikan pabrik dan juga memproduksikan di negara Indonesia. Ini akan meningkatkan lagi harga ya, harga pasaran untuk biji nikel ini apabila diproduksi di negara Indonesia menjadi barang yang sudah siap ataupun barang yang separuh siap. Jadi ini satu kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ayo kita simak dari channel Bagi-Bagi tentang nikel tak cukup buat Indonesia jadi adidaya. Jokowi langsung buat produksi kendaraan listrik sendiri. Mantap, mantap, mantap. Jadi ayo kita saksikan klip video ini sama-sama dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita dengar penjelasan ini. Jom. Halo sahabat Bagi-Bagi, nikel tidak cukup buat Indonesia jadi raja dunia. Siap boikot Uni Eropa, borong produksi kendaraan listrik. Kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Ini untuk potensi litium ini kadarnya 99 sampai 280 ppm ini untuk litium. Kemudian untuk strontium ini kadarnya 255 ppm sampai 650 ppm. Nah ini terus kami update terus Mbak datanya, karena data untuk tahun 2022 ini masih dalam analisis di laboratorium kami. Sahabat Bagi-Bagi, dengan kekuatan alam dari Indonesia, pastinya kita juga akan membawakan Indonesia ke negara adidaya atau rajanya dunia global. Dengan adanya kekayaan nikel yang berlimpah di Indonesia, membuat hal tersebut menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Tetapi hal tersebut tidak akan membuat Indonesia menjadi negara adidaya, menjadi rajanya global. Indonesia harus punya peluang lainnya, agar Indonesia bisa mewujudkan semua hal kepentingan di dunia ini. Dan salah satu peluang tersebut, adalah memproduksi hal lainnya, contohnya seperti batu bara, baterai kendaraan listrik, dan lainnya. Uni Eropa yang merupakan sekutu dari Barat, berinisiatif ingin juga bersaing, dalam hal tersebut. Memang, kalau negara sudah dianggap tidak lagi bekerja sama dengan kita, pasti mereka akan terus mengganggunya, di luar negeri dan di dalam negeri. Akankah negara barat akan mengacaukannya lagi, seperti kepada produksi nikel? Akankah mereka menghalangi Indonesia, yang ingin menjadi raja, karena negara berkembang? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat Bagi-Bagi,
Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia tak pelak memiliki cita-cita menjadi raja baterai kendaraan listrik, electric vehicle, atau EV dunia. Pasalnya, nikel merupakan salah satu komponen utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Namun demikian, memiliki nikel saja dinilai masih kurang cukup untuk membuat Indonesia menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Dewan Penasihat Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Prometindo, Arif Estiamar mengungkapkan, dibutuhkan komponen lain untuk pembuatan baterai EV, seperti kobalt, aluminium, litium, dan sebagainya. Oleh karena itu, juga, ya? Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada komoditas nikel, untuk bisa mencapai impian menjadi raja baterai kendaraan listrik. Berdasarkan perhitungannya, menurutnya, nikel hanya berperan sebanyak 25% dalam pembuatan komponen baterai kendaraan listrik. Adapun komponen lain, yang paling dominan untuk membuat baterai EV adalah litium, yakni berperan sebesar 60%. Oh, litium. Sahabat bagi-bagi, untuk itu, harta karun nikel yang dimiliki Indonesia, bukanlah segalanya untuk mencapai cita-cita sebagai raja. Terdapat 13 komponen lainnya, untuk menciptakan industri baterai kendaraan listrik yang berkelanjutan. Untuk itu, agar diciptakannya ekosistem baterai kendaraan listrik, yang terintegrasi bagi pemerintah dan pelaku industri. Hal tersebut diharapkan mempermudah tantangan, yang dihadapi dalam mencapai impian, sebagai raja baterai kendaraan listrik. Seperti diketahui, Badan Geologi Kementerian ESDM, mencatat pada awal 2022 ini, bahwa berdasarkan penyelidikan umum di lumpur Lapindo, Sidoarjo ditemukan adanya mineral kritis, dengan kadar yang cukup tinggi yaitu, litium dan strontium. Oh, ini yang lumpur Lapindo itu kan, yang sentiasa mengeluarkan lumpur itu macam banjir oleh lumpur. Di situ saya pernah react gitu, dia ada sana sumber yang begitu mahal ya, terdapat pada lumpur Lapindo itu. Jadi kalau itu lagi dikasih produksi lagi, melengkapkan lagi untuk memproduksikan itu bateri ya kalau dibuat. Nah, ayo kita semak dan lanjut mendengar info ini. Jom. Dijelaskan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, bahwa litium menjadi salah satu mineral langka, yang berguna untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sementara strontium, untuk bahan baku industri elektronik. Baru saya tahu. Sahabat Ingatkan bagi-bagi, nikel, oleh ya? karena itu, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian ESDM, Haryanto menyampaikan, terkait adanya potensi harta karun super langka itu, Badan Geologi sudah melakukan penyelidikan pendahuluan, pada tahun 2020 di daerah bagian selatan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, saat ini temuan litium dan strontium, yang ada di lumpur Lapindo itu, sedang dilakukan pengujian ekstraksi, oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral, dan Batu Bara, atau Tekmira. Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian, dan eksplorasi serta ekstraksi atas litium, dan strontium tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa saat ini, Indonesia sedang gencar mengembangkan baterai kendaraan listrik. Di Indonesia sendiri, bahan baku pengembangan baterai listrik tersebut, bisa dilakukan dengan menggunakan nikel, dan juga mineral logam tanah jarang, atau LTJ. Ada lengkap ya? Sahabat bagi-bagi, tak luput dari kedendaman kepada Indonesia, Uni Eropa yang dikiranya menjadi negara utama, dalam dunia, sekarang juga membutuhkan mobil listrik. Dengan meniru gaya elit dari Indonesia, mereka sekarang juga mulai menggali harta karun di negerinya. Yang sekarang mencari ke sana sini, produksi litium bahan utama kendaraan listrik. Rantai pasokan litium sendiri, kini masih dikuasai oleh negara China, dengan menguasai lebih dari 40% produksi litium dunia, dan hampir 60% kapasitas penyulingan litium global, termasuk di Eropa. Maka, tidak heran, jika China menjadi musuh Uni Eropa juga, dalam menjalankan beberapa nilai produksi di negara mereka. Masih bisa bersyukur negeri Indonesia ini, karena dengan adanya acuan menyetop semua ekspor, mereka yang menganggap Indonesia adalah pesuruhnya, sekarang malah menjadi seorang pemproduksi semua bahan, yang tidak ada di negara Eropa, ataupun, China tak bisa mengontrolnya. Jadi jelas di sini ya, bahwa kekuatan sekarang nih pada negara Indonesia, bukan sekadar nikel ya,
bahan-bahan lain itu juga perlu untuk melengkapkan, untuk memproduksikan kendaraan listrik. Jadi kalau ditengok sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sudah cukup ya. Apabila dia menghentikan nikel dan juga menghentikan bahan mentah yang lain, sumber daya alam yang lain, ini akan mengukuhkan lagi negara Indonesia tuh. Jadi negara-negara Uni Eropa ini sekarang sebenarnya dorang pun mau menjadi sebuah negara yang banyak mengeluarkan produk ataupun kendaraan listrik yang akan mungkin dipasarkan di masa akan datang. Tetapi Indonesia dia mengambil peluang ini dulu, menghentikan. Dia nampak di masa akan datang pastinya kendaraan bersumberkan listrik ini akan menjadi satu keperluan ya untuk masa akan datang. Tetapi Indonesia sekarang ini sudah mengambil langkah ya untuk menjadikan bahan mentah ini tidak diekspor, malah dibuat untuk diproduksikan di negara sendiri. Saya yakin dan percaya di masa akan datang nanti Indonesia menjadi sebuah negara yang akan mengeluarkan kendaraan listrik ya untuk keperluan di peringkat dunia. Nah, inilah kebijakan yang saya nampak tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi apabila melihat sumber daya alam seperti nikel dan bahan-bahan lain ini adalah satu keperluan untuk seluruh dunia, yang khususnya pada negara Uni Eropa, karena mereka ini akan mengaut ya negara-negara yang mempunyai sumber daya alam ini, mereka mengaut dan mereka akan memproduksikan di negara mereka. Dan apabila itu berlaku, maka kebergantungan negara-negara yang lain akan bergantung pada mereka. Tetapi untuk kali ini akan bertukar ya. Indonesia adalah menjadi sebuah negara yang tempat kebergantungan pada negara Uni Eropa di masa akan datang. Kalian tidak percaya? Kalian tunggu dan lihat. Sebab apa? Kekuatannya adalah pada bahan mentah. Sekarang ini masing-masing negara yang mempunyai sumber daya alam masing-masing memproduksikan di negara mereka sendiri. Jadi Indonesia salah satu negara yang terbesar di dunia yang mempunyai sumber daya alam ini. Maka Indonesia, saya tengok dia akan menjadi sebuah negara yang menjadi middle power. Indonesia menjadi middle power nanti. Sebab kalau dia mengarah mana-mana satu tempat ya, contoh pergi blok A, ini blok A akan menjadi kuat. Kalau dia pergi blok B, blok B akan menjadi kuat. Jadi Indonesia di tengah-tengah. Jadi kalau Indonesia membuat perkara seumpama ini, maka dua-dua blok ini akan merujuk pada negara Indonesia, dan Indonesia pasti menjadi sebuah negara yang akan menjadi tempat negara-negara lain bergantung ya dari segi sumber daya alamnya dan juga produksi seperti mobil listrik. Jadi guys, kalau kalian punya pandangan bagaimana terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, kalian boleh komen di bawah. Jadi semoga pendirian Presiden Jokowi ini dapat meningkatkan lagi negara Indonesia dari segi ekonomi dan juga menjadikan negara Indonesia disegani dan dihormati di seluruh dunia. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.